Selamat malam. Ya, jadi saya coba dilihat dulu pergerakan untuk IHSG hari ini. Dan kita lihat pada hari ini IHSG-nya candle-nya besar. Halo. Melewati garis support yang saya tarik di sini. Garis support ini saya dapatin dari menggunakan Fibonacci. Nah, ini dia. Ternyata hari ini, tetapi penutupannya pun masih diangkat. Jadi masih ada harapan untuk sedikit bounce ya, pantulan untuk besok. Oke. Terus bagaimana saya bisa tahu ini kok sudah masuk masa koreksi gitu ya. Nah, pertama yang saya lihat itu adalah jenis candle-nya nih, warna candle-nya. Jadi kita lihat di sini candle merahnya itu lebih banyak daripada candle hijau, dan candle merahnya itu lebih besar-besar, candle hijaunya kecil-kecil. Jadi saya udah tahu bahwa kondisi saat ini yang dibuat yang pada waktu high-nya di sini 13 Januari sampai 21 Januari dan nggak bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi, high-nya, saya sudah tahu bahwa indeks kita akan terus turun. Jadi kalau misalnya ada kenaikan sedikit, ada bounce-nya, maka gunakanlah kesempatan ini untuk cabut dulu. Sell on strength ya. Jadi kalau kita melihat indikatornya juga, moving average-nya juga semua sudah di bawah. Dan saat ini MA 20, MA 10, dan MA 50 itu sudah berada di bawah, harganya sudah berada di bawahnya moving average. Berarti siap-siap kita sudah harus menghadapi masa koreksi yang kemungkinan akan terus lanjut, kemungkinan akan sampai di sekitar 5.820-an. Ya, oke. Jadi kenapa kita harus lihat composite dulu ya? Karena composite itu atau indeks IHSG ini itu mencerminkan saham-saham big cap. Banyak saham-saham big cap ini terpengaruh sama indeks. Ya. Nah, oke. Jadi kita coba lihat beberapa saham yang bisa membuat indeks ini turun. Contohnya perbankan, consumer, ya. Oke, mari kita lihat coba perbankan dulu ya. BBCA. Nah, sama kan? Jadi pertama kali saya lihat di sini candle merahnya luar biasa banyak, candle hijaunya juga sedikit. Nah, ini saya sudah tahu juga akan masuk masa koreksi. Oke, saya masih suka menggunakan garis trendline. Ya, nah, jadi ini adalah cara analisa saham yang paling mendasar, yaitu menggunakan trendline. Pertama saya pasti mencari secara weekly. Nah, ini adalah garis weekly-nya. Oke. Nah, weekly-nya ini sahamnya di sini. Di sini. Oke, ini adalah secara weekly. Oke, saya hanya mencari yang tertinggi. Setelah itu saya akan kembali ke sini. Nah, oke. Nah, saya baru gambar secara daily-nya. Ini adalah garis trendline. Nah, kenapa saya mengatakan saham BCA masih akan turun? Karena dia sudah mulai melewati garis trendline support-nya di sini.
dan moving average-nya ini juga sudah mengarah turun. Berarti tanda-tanda banyak yang melakukan profit taking di sini. Oke. Saat kondisi ini, saya tidak gambling, saya tidak mencari harga bottom. Jadi saya akan menunggu sahamnya itu pantulan minimal ada dua candle untuk konfirmasi, baru saya masuk. Terus area yang saya masuk itu di mana? Nah, dari analisa saya, dari gambar-gambar yang sudah saya sering, saya ada menuliskan namanya CBL. CBL itu adalah count back line ya. Jadi count back line itu saya menggunakan garis titik terbawah, saya hitung ketiga. 1, 2, 3. Nah, maka saya gambar sebuah rectangle di sini. Nah, jadi saya di sini adalah area entry buy. Area entry CBR. Oke. Nah, jadi kapan saya masuk ke BCA? Tentu saya akan masuk setelah dia melewati 33.550. Jadi sekarang ini saya tidak akan melihat kalau kalau orangnya tanya, teman-teman tanya, boleh masuk nggak Pak? Boleh. Kenapa tidak boleh masuk? Hari ini boleh masuk, tetapi bukan bukan untuk secara secara lama. Ya, jadi bisa ambil, maksud saya untuk secara scraper atau copet kita ngomongnya ya. Cara gimana? Oke, pertama, candle ini yang hijau toh. Oke, jadi besok masih ada kemungkinan untuk masih bisa copet, tetapi saya rasa tidak akan banyak kenaikannya. Apabila besok hijau, ya, apabila besok hijau, boleh masuk dengan take profitnya sekitar di sini 32.500. Nah, ini areanya untuk take profitnya. Ya. Oke. Terus cut loss-nya gimana? Kalau apabila harganya melewati 31.800, maka jangan sudah harus BBCA ini ada BBCA ini ada tanggal 5 kalau nggak salah akan bagi dividen. Takutnya satu hari sebelum ex-date akan terjadi penjualan atau setelah dividen biasanya saham-saham pada turun. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau saya di sini, saya sebagai trader, saya nggak pernah mencari dividen. Saya selalu mencari membeli saham setelah kumdet. Jadi saya mengatakan saya juga mendapat dividen karena harganya saya belinya dapatnya di bawah. Contohnya seperti BNRI. Ya, BNRI setelah kemarin dividen tanggal 25, maka di sini ya. Nah di sini kumdetnya tanggal 23, maka besoknya langsung turun dan sampai saat ini masih turun. Saat ini, nah ini juga saya ada buat area buy CBR. Jadi sebelum dia sampai di atas, saya tidak akan sentuh atau mulai beli. Oke, caranya gimana? Ya saya hitung tiga candle terakhir, yaitu satu, mulai dari yang terbawah ya, 1, 2, 3 di sini. Atau
kita juga bisa melakukan area buy untuk masa pendek itu di sini. Hitungnya ketiga juga, 1, 2, dan ketiga. Jadi apabila harga sudah menyentuh 6.525, barulah untuk masuk buy. Nah, sama di sini Bank Mandiri ini juga sudah masih masuk ke area konsolidasi atau sideways. Nah, selama saya sendiri mungkin akan lebih tertarik untuk masuk kalau harganya sekitar 6.225 karena di sini banyak sekali disentuh tetapi naik kembali, sentuh sama sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, banyak sekali disentuh dan tidak jebol. Maka saya rasa saya akan menunggu di 6.225 saja. Tetapi tidak untuk jangka panjang. Saya akan jual kalau sudah sekitar naik di MA 20 nantinya. Oke. Nah, terus jadi Bank Mandiri gimana? Situasinya adalah wait and see. Boleh pasang di bawah. Oke. Kita coba lihat saham-saham yang sudah mulai uptrend, contohnya INDF. Ya. Walaupun hari ini terjadi koreksi, tetapi masih sangat wajar. Karena apa? Karena dia sudah melewati garis downtrendnya di sini yang terbentuk pada tanggal 9 September terus turun dan pada tanggal 23 Maret sudah mulai naik. Dan kenaikannya ini kenapa saya berani hold dan saya baru masuk di sini 6.000. Saya masuknya di sekitar di sini 6.600 karena pada tanggal 23 Maret ini kenaikannya dengan dijebolnya garis trend disertai dengan volume yang besar. Itulah konfirmasi bahwa harga INDF ini saya yakin tidak akan turun lagi di 6.525. Walaupun dia turun sedikit langsung ditarik ke atas. Berarti indeks INDF ini sudah siap-siap untuk melanjutkan kenaikan. Ya. Belilah mulailah nyicil, mulailah masuk. Tadi saya baru dapat juga, tapi belinya sedikit lagi di 6.700. Ya, oke. Inilah saham-saham saham yang masih layak untuk hold. Ya, sebenarnya saya sudah mulai masuk di sini, tapi semplotnya cuma 10 lot sih. Kemarin masuknya 10 lot karena saya mengikuti di sini TBL-nya. Ya, 1, 2, dan ketiga. Maka dari sini saya sudah mulai masuk 10 lot. Kecil-kecil dari sini terus di sini terus saya terus koreksi sampai di sini koreksi cuma sampai di sini sudah lumayan banyak ternyata 10 lot ini diakumulasinya jadi banyak sampai di sini. Ya, tapi secara overall averaging saya sudah portonya masih plus walaupun hari ini merah. Ya, masih lain untuk hold. Oke. BBKP ya. Ada pertanyaan dan BBKP. Jadi BBKP ini juga sama. Pertama-tama kita lihat dulu nih candlenya nih. Lihat candlenya banyak yang merah atau hijau. Ternyata di sini kalau secara sekilas kita lihat bahwa candle merah dan hijau ini seimbang. Oke. Tetapi kita coba lihat secara weekly-nya. Nah, ini dia. Secara weekly-nya saya tarik, berarti harganya sudah berada di bawah weekly. Oke, harganya sudah berada di bawah weekly, berarti saham ini sudah siap-siap
untuk kalau saya sendiri mengatakan kurang menarik, sudah kurang menarik, ya. Diikuti juga dengan moving average yang masih di bawah, moving average 10, 20, dan di bawah moving average 50. Berarti sudah tanda-tanda mulai bearish, mulai koreksi. Tetapi koreksinya masih wajar karena tidak membuat lower low. Contoh di sini dia. Nah, oke. Oke. Nah, jadi apakah saat ini BBKP ini boleh dibeli? Saya rasa kalau mempunyai kedisiplinan yang baik, sudah boleh beli karena risk-nya low, reward-nya lumayan banyak, reward-nya lumayan banyak. Setidaknya kalau misalnya terjadi bounce, dia masih akan ke area, oke, area sekitar di sini 500-an, 500 ke atas, 520, 530 itu sudah harus kita profit taking dulu. Apabila lanjut, barulah kita buyback, nggak masalah. Ya, risknya sedikit, rewardnya lumayan. Tapi ingat, apabila jebol di sini 462, harus segera cut loss. Jangan lagi, karena ini sangat-sangat masih downtrend, masih sangat terkoreksi dan kita belum tahu bottomnya di mana. Ya, saya masih belum menggunakan kata downtrend ya, karena saham ini masih kalau kita tarik secara ini ya, trend line itu masih belum patah tulang. Artinya ya belum downtrend. Nah, ya. Jadi saya menggunakan trend line sebagai untuk trading itu sangat simpel. Itu adalah basic. Zaman-zaman dulu sudah menggunakan ini dan mereka bisa profit banyak. Nggak usah lihat indikator-indikator lain. Kita hanya disiplin menggunakan trend line saja. Oke. Nah, Kalau boleh nanya, iya. apa Mas? Hendrik Iya. nih. Oi. Kan lainnya ada jangka waktu misalnya 6 bulan ke belakang atau berapa bulan ke belakang atau sedapatnya dari bottom gitu trend lainnya. Ya, iya. Jadi kalau saya menggambar trend line itu saya melihat secara secara keseluruhan trend. Jadi tidak menggunakan ya, di sini dia menggunakan berapa tahun. Makanya saya selalu melihat melihat trennya itu selalu secara weekly dulu. Dari weekly saya gambar sebuah tren ini. Berarti kan trend line artinya apa? Garis trend line ini kan seharusnya tidak boleh dijebol, dia harus kuat. Karena ini adalah garis trend line secara weekly. Apabila dijebol, ditembus, berarti sudah harus siap-siap bahwa trend line ini untuk dia kembali ke atas, dia memerlukan tenaga yang lebih besar. Nah, sebuah saham yang masih koreksi, kita bisa lihat contohnya apa? Dia membuat high, dia buat low, dia nggak bisa membuat high lagi, jadi dia hanya sampai mentok sampai di sini. Nah, dari sini dia akan ke sini atau dia akan membuat new low. Apabila dia membuat di sini, lalu naiknya, high-nya nggak bisa melewati di sini, cuma mentongnya di sini, berarti dia ikut trend line-nya kan. Maka di sini masih akan membuat sebuah pattern namanya pattern flag. Ya, atau kita bisa masuk setelah dia jebolkan trend line ini. Nah, kalau dia bisa membuat di sini, berarti kan masih sideways, masih belum kita namanya masih belum reverse wah sudah balik nih, belum. Jadi masih ada kemungkinan
turun karena dia akan masuk masa konsolidasi yang saat begini. Jadi saran saya untuk saat seperti ini kita wait and see. Kalau mau misalnya masuk, kita sebagai scraper dulu, jangan sebagai apa? Saya beli terus hold terus saya invest lama, enggak, jangan dulu, ya. Karena saat ini kebanyakan saham itu berada di puncak dan puncaknya itu terkoreksi gitu loh, ya. Oke. Saham yang lain lagi, contohnya Java. Teman-teman kalau misalnya mau request, bisa request ya. Kuasnya nanti kita diskusi dong ya. Soalnya kan kuasnya kan juga hebat analisa sahamnya ya. Oke. Jadi, nah, hebat sama. apa? Sering cut loss ah? Oke. Nah, ini dia. Java ini saya pasti gambar secara weekly juga. Saya masih belum gambar weekly-nya dari sini. Berarti kalau misalnya di sini top-nya, maka weekly-nya di sini akan kita gambar seperti ini. Nah, ini adalah top-nya. Oke. Ini trend line-nya yang gini, dan ini trend line-nya weekly-nya juga, yang high-nya. Oke. Ini secara weekly. Terus secara daily-nya baru kembali masuk ke daily-nya, lihat di sini. Nah, apabila saham yang uptrend, maka lebih banyak nampak hijaunya kan daripada merahnya. Maka saya selalu mencari saham yang nampak lebih banyak hijaunya nih. Walaupun dia sideways, tetapi kalau banyak hijaunya, berarti secara otomatis kita mikir gini, banyak yang akumulasi daripada distribusi. Ya kan? Pemikiran sih begitu aku sih. Oke. Masalahnya sekarang apa? Area entry-nya loh. Saya salah loh entry-nya di mana loh. Nah, jadi kan saham ini kan sebenarnya kan masalahnya di entry, bukan di entry-nya. Kalau misal sahamnya lagi naik, walaupun lagi uptrend, tapi kalau kita entry-nya di puncak, ya salah juga gitu loh, ya kan? Nah, jadi perhatikan pada low-nya, di sini low. Setelah itu hitung tiga candle terakhir, satu, dua, yang ketiga. Maka seharusnya Java ini sudah boleh entry di area di tanggal 25. Pada waktu masuk di tanggal 25, ya enak, sekarang udah nikmati cuannya nih, profitnya. Oke, sekarang itu yang dulu lah, kita nggak usah bicara dulu karena udah telat. Soalnya saya jujur saya nggak lihat Java. Soalnya prediksiku Java ini baru akan naik setelah April. Ternyata Maret sudah diangkat. Oke, sekarang ini bagaimana kondisi? Boleh nggak masuk kan gitu? Oke. Saya rasa kalau beli sekarang ini kan high risk. Saya sudah mengatakan high risk. Kenapa? Rewardnya tinggal sedikit di sini. 2040. Dia harus bisa tembus. Sudah 3 kali termasuk hari ini tidak bisa dijebol. Berarti apa? Takutnya apa? Dia akan membuat double top nih ya, kira-kira gitu. Tapi sih nggak mungkin, akan kecil nih ya. Ya, kalau misalnya saya udah pikirnya gini, 2 kali atau 3 kali ditembus dan tidak berhasil, kita sudah harus hati-hati lah. Ya. Nah, kedua, lihatlah MA20, antara MA20 dengan posisi harga itu lumayan banyak, besar. Contohnya nih, kalau kita beli di sini, maka harus siap-siap cut loss-nya di 1820. Kan lumayan banyak, gitu reward-nya udah nggak sebanding. Saya nggak mau juga itu. Oke, tetapi sebenarnya area cut loss-nya itu bukan di 1820. Kita juga bisa menggunakan area CBL gitu loh. Jadi kita ambil di sini 1, 1, 2, 3. Nah, apabila dia jebol 1780, barulah cut loss. Jadi seperti yang sudah saya mengatakan, jualah saham yang akan turun. Toleransiku adalah
Kalau misalnya dia melewati 3 candle tertinggi di sini, itu toleransi udah nggak ada. Terus walaupun rugi atau untungnya tinggal sedikit, tetap saya jual. Ya, di sini. Jadi kalau kita belinya di sini, terus jual cut loss-nya di sini, saya rasa reward-nya nggak sebanding dengan di sini. Jadi Javanya lebih baik kita tunggu dia breakout dulu di 2040. Kalau enggak, ya tunggu koreksi lah. Koreksinya di mana? Setidaknya saya masih berharap di sini lah. 1805. Ya, oke. Kira-kira mau saham apa nih? Gajah, gajah. Gajah. Apa? Saran apa dulu? Ah, Gajah, saham yang sedang saham yang akumulasi sama itu. Walking Home. Bentar ya. Oke. Gajah Tunggal itu kemarin dengar-dengar Lo Keng Hong beli ya. Oke. Nggak tahu beli berapa dia tuh. Kira-kira kuasa kita lihat di sini candlenya lebih banyak merah atau hijaunya nih? Merah ya. Ya, saya lihatnya sih lebih banyak merahnya ya daripada hijaunya ya. Yeah. Oke. Kalau lebih banyak merahnya berarti saya akan lebih baik tunggu atau saya belinya di bawah. Ya, ini masih candlenya ini masih uptrend. Sepertinya Lo Keng Hong belinya di sini deh. Kalau nggak salah di 655 ya. Di sini nih. Maka dia ke di sini, dari sini dia arah nih, bukan arah. Nggak mungkin dia beli situ, dia beli itu di bawah dia. Makanya kemarinnya 400-an. 400-an kali dia beli. Ya. Dari sini sampai di sini ini adalah area. Oke, sebentar. Kita lihat dulu, tarik dulu secara weekly-nya ya. Nah, kayak weekly-nya gimana nih? Oke, weekly-nya, trennya. Oke, ini dia. Ini weekly-nya. Oke. Daily-nya. Oke, sekarang kita masuk ke daily-nya. Oke. Nah, dari sini ke sini merah. Kalau daily saya masuk ke merah. Nah, saya rasa masih banyak yang bingung ya untuk GJTL mau arahnya kemana nya. Yang sudah beli masih bisa hold. Yang belum, saya rasa belinya di dekat MA20 875 boleh. Ingat dengan catatan disiplin, harus disiplin. Kita nggak tahu flag ini bisa jebol ke bawah atau ke atas. Soalnya saat ini harganya di atas, di tengah-tengah nih. Iya. Ya kan? Ya Koseng ya? Iya. Saya rasa lebih enak belinya mendekati garis trendline aja deh. Seperti ini, 850 sampai 870 masih boleh beli. Tapi kalau misalnya jebol di garis trendline ini buang aja deh. Berarti dia sudah mulai sideway-nya menurun nih. Gitu ya. Iya. Atau saat ini dia membuat pijakan naik atau pijakan untuk turun, ya toh? Iya. Nah, masih membingungkan. Saya rasa lebih baik kita antri di bawah aja, ya.
Oke. Karena Oke. candlenya Sip. ini masih lebih banyak merah daripada hijaunya juga. Udah siap lah kita untuk jualan lah. Ya. Sip. Oh ya, Sip. saya lupa poin ya. Harus dilihat upper shadow-nya juga. Setiap kali upper shadow yang menyentuh garis trend line terus panjang, itu kita sudah harus profit taking. Berarti artinya banyak orang yang ingin menjual di garis di atas di resist. Makanya banyak upper shadow-nya. Tetapi kalau misalnya di bawah di lower shadow-nya kurang, ya, berarti masih banyak orang yang ingin menahan harganya untuk terus turun. Ya. Nah, perhatikan juga berapa banyak dan berapa tinggi besarnya lower shadow maupun upper shadow-nya. Itu harus diperhatikan juga, dipertimbangkan. Ya, teman-teman ya. Kalau tidak ada pattern, nggak ada candle yang gitu, jangan dipaksakan dicari alasannya ini gini ya. Karena saya rasa teknik analis itu adalah ilmu yang sangat fleksibel. Ya, sangat fleksibel, jangan dipaksakan untuk mencari kebenaran, begitu maksud saya. Ya, kalau nggak ada polanya ya udah nggak ada, jangan dibuat-buat gitu ya. Oke ya. Kita cari lagi yuk, diskusi kita sama Pak lain yuk. Adaro ya. Soalnya hari ini saya lumayan beli Adaro lagi. Buyback. Ya. Buyback. Adaro buyback. Saya udah jual di sini ya, tapi saya jualnya bukan di puncak, nggak ada di puncak. Saya jualnya di sini. Sekitar 1285 ada jual, 1265 ada jual. Dan sekarang saya mulai buyback. Hari ini saya udah beli 50 lot lagi. 1175. Oke. Adaro. Nah, candle merahnya banyak toh. Candle merahnya lebih banyak pada hijau. MA20, MA10 dan MA50 ini dua MA masih belum di atas MA50. Berarti apa? Berarti masih akan terjadi naik turun. Sideway-nya masih banyak. Oke. Upper shadow-nya di sini lebih banyak dan panjang-panjang. Berarti artinya tandanya tekanan untuk diturunkan pun masih besar. Oke. Dan lower shadow-nya itu semuanya oke, pendek, upper panjang, pendek, oke, bagus. Berarti banyak juga yang enggak jebol. Cuma sayang hari ini mulai jebol sepertinya ya. Kita coba perbaiki trennya. Harusnya kemarin begini. Dan penutupannya nggak cantik ya. Jadi siap-siap besok apabila Adaro, saya udah siap-siap Adaro, apabila jebol di 1160, maka saya cut loss. Udah pasti saya cut loss. Ya. Jebol ya, artinya lebih kecil dari 1160. Ya. Secara trendline, secara weekly, kita coba lihat di sini. Saya sudah ada gambar beberapa di sini. Nah, ini dua ada, oke. Nah, terus jadi di daily-nya, nah, jadi di sini maupun di sini merupakan garis resist yang sangat kuat untuk dijebol. Walaupun saya rasa dia masih akan naik sampai di sini. 1390 ya sampai 1400 sampai 1390 lah. Nah, gitulah. Mendekati garis ini maka saya akan jualan. Ya, itu. Tapi saya juga siap-siap cut loss di sini nih 1160 nih di bawah 1160. Kalau selama dia nggak jebol 1160, saya masih akan hold dan saya masih akan buy. Kenapa? Risk-nya pendek, risk-nya kecil, reward-nya lumayan.
Sip ya. Oke ya. Udah. Sip, sip. Apalagi kalau yang saham yang kamu apa yang sangat yang kira-kira masih penasaran gitu loh. Jadi analisa saya nanti coba dibandingkan dibandingkan bagus cocokkan benar nggak gitu loh. Jadi kalau ada kesalahan kita diskusi. Gimana dengan Koseng yang apa analisanya? Gimana? Oh ya, mari kita coba lihat itu ya. Kita coba lihat screening ya. IHSG tadi udah dibahas ya, Pak Thomas? Udah, Koseng. Coba lihat screening ya, cara screeningnya ya. Oke. Nampak nggak screeningnya? Masih loading? Masih loading. Oke, benar-benar. Oke, sip. Oke, baru. Saya menggunakan screening menggunakan TradingView karena gratis. Teman-teman semua bisa menggunakan juga. Saya hapuskan di sini, blogger bandnya saya hapus karena saya nggak pakai. 20 dan 50-nya juga saya hapus karena saya tidak pakai. Dan saya cuma pakai 3 ini dan ditambah dengan volume. Oke. Nah, volume yang saya cari adalah volume yang harganya 1M. Terus lastnya ini adalah harga terakhir ini, harga terakhirnya harus di atas, harus di atas MA20. Oke. Dan MA20 itu berada di bawah MA10. Nah, ini dia saham-saham yang kita dapat. Ya, mudah kan cara screeningnya? Ya, saham-saham yang kita lihat nih ya, Aba, Amol, Arka, Asa, Auto. Ini volumenya harian ya, Pak Thomas? Harian, benar. Jadi kita saham yang volumenya yang banyak sekali ya. 77. Cepin. Nah, Cepin masuk toh, Cepin. Wah, Cepin. Kita lihat Cepin Nah, ini dia cara screening. Hari ini membuat high lagi. Tuh, bagus. Nah, kan tampaknya di sini lebih banyak hijaunya daripada merahnya. Trendline-nya secara weekly juga udah lewat, ya. Secara daily-nya juga udah lewat. Jadi kalau misalnya nggak sempat masuk di sini, harusnya bisa masuk sempat di sini, masih bisa untung. Tapi kalau biasanya saya masuknya di sini nih ya, 1, 2, 3, berarti saya masuknya biasanya harusnya masuknya di sini. Tadi 3 itu hitungan apa? Countback line. Jadi kita pilih candle yang paling bawah, yang paling low adalah yang ini. Hitung harus yang ketiga ya. 1, ini candle pertama. Ini jangan dilihat, ini jangan dilihat. 1, ini hitung candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Sorry, di sini ya, ini. Nah, jadi seharusnya masuknya ada di sini. Nah, jadi selama harga yang kedua, saya nggak akan masuk di sini, saya nggak akan masuk. Tetapi saya akan masuk lewat di sini. Seharusnya saya masuk di sini. Cuma saya nggak perhatikan Cepin juga nih. Saya nggak perhatiin. Nah, kalau saya perhatiin, candle 2 dan 3-nya itu lebih tinggi dari candle yang pertama ya? Kenapa? Candle yang kedua dan ketiga itu harus lebih tinggi di atas candle yang hijau itu ya? Yang pertama ya? Ini candle pertama. Karena candle ini di bawah. Yang kedua itu harus lebih tinggi. Nggak usah dilihat. Yang ini kan candlenya lebih tinggi daripada candle pertama. Jadi dilihat di candle ini. Dan juga candle ketiga di sini. Di sini ini candlenya lebih tinggi daripada candle di sini dan di sini kan.
maka kita hitungnya 1, Hmm. 2, dan ketiga. Maka Dua. apabila harga melewati candle ketiga di sini, berarti apa? High-nya apa? High-nya di 6.450. Ya. Nah, high-nya di 6.450, Iya. maka bolehlah, sudah boleh masuk. Benar kan? Cocok kan? Langsung terbang kan? Iya. Kalau misalnya kalian Iya. kita masuknya di sini kan Apalagi harus break diombak-ambing lagi nih, takut lagi kan? Iya. Ngeri-ngeri kan di sini. Iya, betul. Tapi kalau misalnya masuk di sini kan udah nggak ada ngerinya nih. Iya. Oh, harus hitung ke belakang, bukan hitung ke depan ya? Enggak, hitung namanya CBL, count back line. Begitu juga dengan area cut loss-nya. Area cut loss-nya juga hitungnya secara dari atas, dari top. Jadi kalau misalnya di sini, topnya kan di sini dong. Ya. Candle pertama, candle kedua, candle ketiga di sini. Maka untuk area out-nya itu di sini. Nah, maka di sini adalah area stop loss CBL. Nah, di sini dia. Nah, apabila harga melewati low-nya 6.800, sudah harus cut loss. Loh, kalau dia tidak sampai ke atas, berarti cut loss-nya di mana? Di candle before breakout? Mananya? Apa aja? Gimana? Kalau misalnya dia gagal naik gitu loh, gagal. Kalau dia masih candle yang breakout ini. Sekarang kan sudah breakout ini. Kan? Sudah breakout kan? Buy kan, kita buy di sini. Buy. Oke. Terus misalnya dia gagal gitu. Terus dia turun lagi kan? Turun lagi kan? Cut loss-nya di mana? Saya biasanya jual. Oh, langsung buang, nggak pakai candle ya? Iya, saya buang. Jadi saya lebih baik saya rugi di fee daripada nanti saya ruginya banyak. Pada waktu contohnya ini nih ya, dulu, HP itu penutupnya di bawah kan. Ini sudah jelas saya di sini saya sudah langsung buang. Ya, tetapi harus ada pertimbangan bahwa selama harga masih di atas MA20 masih layak untuk bisa. Ya, walaupun dia di sini, makanya selama kita trading kan bukan ilmu pasti, ya, Edrik ya. Jadi kita nyicil dulu, ya, Ya, ini kan di bawah MA20, di atas MA. Kalau kita belajar MA, ikut MA aja. Tapi MA2 ini masih di bawah MA50, ya toh. Nah, kalau dia di atas, ada kemungkinan untuk koreksi. Benar. Selama MA kecil ini 10 dan 20 masih di bawah MA20, maka harga masih akan ada kemungkinan untuk koreksi ke bawah dan terjadi. Tetapi apabila MA di sini MA di sini, MA yang 10 sudah di atas MA 20, maka di sini kita sudah boleh beli. Belilah sedikit dulu. Belilah 10 lot. Jangan sampai kita nggak punya toh. Belilah 10, terus hold sampai dia ternyata udah lewat MA 50 toh. MA 50 saya beli lagi sedikit. 50 kayak. Kenapa? Karena kita takut akan terjadi koreksi. Kenapa? Masih di bawah MA 50. Pada waktu di sini sudah terjadi dua-duanya cross up, golden cross di MA 50. Baik di MA 10 maupun MA 20 sudah berada di atasnya MA 50. Baru kita bisa masuk. Tetapi kalau kita masuk di sini kan bagi saya udah telat ya. Agak telat toh. Maka kita perlu satu tools supaya kita masuknya lebih cepat. Apa? Ya, pertama bisa menggunakan garis trendline di sini, belilah di sini. Kedua, bisa menggunakan CBL 1, 2, 3. Belilah di area di sini. Ya. Udah hold aja sampai sekarang masih hold.
beli di sini, ya Iya. udahlah belilah di sini lah. Kalau jualnya di sini masih kan, masih untung toh. Kan kita nggak Iya. mungkin jualnya di puncak, nggak mungkin. Iya. Nah, moga-moga besok masih terjadi high-nya di sini, maka di sini cut loss-nya, area cut loss-nya nggak berlaku, nggak berlaku lagi, maka di sini akan bergeser dia ke candle yang di sini atau di sini. Ngerti ya? Jadi area cut loss ini akan ikut apabila higher Trailing high-nya stop maksudnya itu. bentuknya di atas higher. Trailing stop. Ya. Iya. Ya. Oke. Saat ini cut loss-nya di sini. Jadi kita berharap besok CP-nya masih membuat lebih tinggi, maka area stop loss-nya pun masih lebih tinggi. Ya. Stop. Oke. Untuk entry-nya di mana? Jangan mengejar. Saran saya jangan mengejar, biarkan dulu. Ya, pasti ada sesuatu oleh insider yang kita nggak tahu. Makanya mereka beli terus. Ya, kalau saya tidak pernah mengejar suatu saham. Kalau yang sudah lewat ya udahlah, saya cari saham lain lah, gitu loh. Ya. Iya, betul. Setuju. Oke. Kita lihat lagi. Ada Cepin, Doi nggak suka aku nih ya. Film. Ya. Oh, cabut dulu ya guys. Cabut dulu ya. Pas ada tamu ya. Oke. Lanjut ya. Yuk lanjut. Oke. Ayo. Bidang garam, sel. Oke. Jaga tugas strong buy. ICBP. Nah, ICBP nih. Coba ICBP. ICBP ini. Oke. Nah. Sama tak? Saya buatnya secara weekly kita lihat ini adalah gambar secara weekly. Ini adalah series trend lainnya secara weekly. Oke. Candle merah dan candle hijaunya lebih dominan sama candle masih dikombinasi candle merah. Candle hijaunya masih sedikit. Maka masih banyak ada kemungkinan bahwa ICBP ini masih akan terkoreksi wajar, sampai MA yang 10 maupun MA 20 melewati MA 50. Oke. Kita coba lihat melakukan count back-nya ini sini, CBL-nya 1, 2, ketiga. Nah, saya sudah masuk di sini ICBP, tapi cuma 15 lot. Soalnya kemarin saya udah mau masuk, tetapi tiba-tiba aja loncat di sini, ya jadi saya nggak masuk lagi. Ya, cuma ada 15 lot di sekitar 8.700-an saya beli. Nah, ya di sini. Saya belinya di sini. Nah, kenapa saya beli di sini? Pertama, pertimbangannya adalah harga sudah di atas MA 20, itu saya masuk. Terus harga juga sudah di atas CBL-nya, saya masuk. Saat ini masih profit, masih floating profit. Oke. Kapan saya melakukan penambahan? Oke. Tentu saya akan sekitar harga di sini. Sekitar harga 8.900 sampai 9.000. 8.900 sampai 9.000 itu saya pasti akan antri untuk masuk lagi. Kenapa nggak beli sekarang? Ya tadi saya sudah bilang, karena MA 10, MA 20 masih berada di bawah MA 50. Selama di bawah, maka pergerakan saham ini masih akan sideways. Begini. Ya.
lebih baik kita beli di bawah daripada beli di atas. Ya, oke? Oke, sudah. ICBP. Kita cari saham lain. Ini sudah, Java sudah. Sahamnya aneh-aneh, truk gitu semua saya nggak mau. Bagaimana dong, Bud? Nah, besar, lebar, risknya besar, lewat. Oke, saya rasa sudah. Oke ya, teman-teman, saya rasa sudah dulu ya. Oke, thank you ya. Siap, masih. Jadi kalau ada apa-apa, ada perlu tanyakan, bisa lewat di chat ya. Oke. Thank you. Ya, bye. Terima kasih.